terlihat. Ya, kebetulan saya salah satu moderator untuk kegiatan di minggu depan yang diminta dihubungi langsung oleh panitia UGM ya, Magister Hukum Kesehatan UGM. Perlu ya terkait viralnya dan kemudian kehebohan ini muncul. Kemudian saya pada saat diminta moderator sebenarnya saya sudah bertanya isu ini dari mana sebenarnya. Ya, secara gamblang memang panitia menjelaskan bahwa ini adalah rangkaian kegiatan edukasi karena ini seri yang ketiga. Seri yang pertama berdiskusi soal isu-isu apa yang ada di lapangan. Jadi seri pertama mereka mengangkat judul tentang perlindungan hukum. Kemudian seri yang kedua mereka mengangkat topik tentang artificial intelligence, telemedicine, teleconsultation dan yang lain. Nah, mengenai tempat praktek satu, ini sebenarnya memang kalau dalam hukum kita mengenal dengan istilah das solen dasen. Memang apa yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang terlihat fakta di lapangan, saya sangat yakin teman-teman sejawat sudah mendiskusikan hal ini walaupun hanya forum diskusi kedai kopi, mungkin menurut saya seperti itu. Tetapi ini menjadi diskusi sebenarnya. Nah, MHKes UGM mencoba membawa itu kepada ranah akademis katanya ya seperti itu. Nanti kita akan lihat kegiatan itu tanggapan pandangannya seperti apa dengan seluruh narasumber. Ya, sama tadi seperti Dokter Dayang, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Dokter Indonesia untuk mengingatkan kita akan perjuangan dan rasa terima kasih dan rasa bangga kita untuk seluruh dokter yang sudah mengabdikan diri, mengabdikan ilmu, pengetahuan, dan tenaga, pikiran, serta waktu. Mudah-mudahan dengan Hari Dokter yang sudah kita rayakan atau akan kita rayakan nanti, tadi Dokter Dayang sudah sampai di tanggal 28, ini akan semakin meningkatkan kita akan rasa persaudaraan dan khususnya kekompakan kita. Tadi penekanan dari Dokter Dayang jelas, kekompakan kita. Persoalan kita terbesar hari ini Dokter Indonesia adalah ketidakkompakan kita. Jebolnya terkait dokter layanan primer, padahal itu sudah memiliki kajian akademis yang sangat kompleks, itu mohon maaf mungkin pandangan saya karena ketidakkompakan kita juga. Sehingga itu memunculkan banyak polemik juga di internal kita juga. Baik, diskusi 15 menit ke depan, saya mungkin akan sama bagaimana terkait regulasi SIP 3 tempat tadi, termasuk menyinggung apa yang disampaikan oleh Dr. Jul, ada rasio dan distribusi dokter, termasuk saya diminta manfaat mudarat. Tentunya ini menurut versi saya, mungkin versi teman sejawat akan lebih baik dan lebih sempurna lagi, apalagi kalau didukung dengan data-data hasil beberapa penelitian. Termasuk tantangan hambatan yang ke depan akan kita hadapin. Ya. Nah, saya mulai dari izin praktek dokter ini. Undang-undang regulasi sudah jelas menyampaikan SIP itu hanya diberikan paling banyak 3 tempat. Kenapa dengan praktek 3 tempat? Itu kan menjadi persoalan. Nah, seolah-olah orang yang berpraktek 3 tempat ini seperti pelanggaran. Ini yang saya tidak setuju. Seperti kejahatan. Itu yang lebih saya tidak setuju. Karena undang-undang sudah menyatakan hanya diberikan paling banyak 3 tempat. Ini bukan kejahatan. Dan ini juga bukan pelanggaran. Itu dulu yang harus kita garis bawahin. Bahwa praktek 3 tempat bukan kejahatan, bukan pelanggaran. Ya kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Susilo, kejahatan itu kan perilaku masyarakat yang melanggar undang-undang. Undang-undang mana yang kita langgar kalau kita berpraktek 3 tempat? Sementara pelanggaran itu adalah perilaku yang telah melanggar peraturan yang sudah berlaku. Ya kalau kita praktek 3 tempat, ini bukan pelanggaran. Dan ini juga bukan kejahatan. Itu dulu yang harus kita luruskan. Bahwa undang-undang sudah menyampaikan praktek SIP khususnya itu hanya diberikan paling banyak 3 tempat. Nah, dalam hukum itu sendiri sudah jelas ada game hukum yang disebut dengan absolute sentinentia expositore non indigete. Artinya bahwa sebuah dalil yang sederhana ini tidak butuh lagi penjelasan lebih lanjut. Sehingga kalau kita membaca Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004 di dalam bab penjelasan, sudah tertulis di situ cukup jelas.
Itulah tadi absolute sentientia expositore non indigent. Sebuah dalil yang sederhana, tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Jadi SIP hanya diberikan paling banyak. Ya silahkan, yang namanya paling banyak, satu dia mau di tempat pendidikan, rumah sakit pendidikan, satu dia di rumah sakit daerah, satu di tempat praktek dia, selama dia bisa membagi waktunya, silahkan. Karena SIP hanya diberikan paling banyak 3 tempat. Sebuah dalil yang sederhana, tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Termasuk juga ajas lex prospit non res visit. Hukum itu melihatnya ke depan, bukan ke belakang. Jadi hukum yang dibuat di Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 melihatnya itu sekarang di tahun 2021. Bahwa keterbatasan kenapa ini dibuat itu memang karena kebutuhan. Jadi undang-undang itu tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mustahil, lex neminen sigit and impossibilita. Jadi praktek 3 tempat itu bukan hal yang mustahil, paling banyak. Penjelasannya juga sudah cukup jelas. Coba kita kutip, saya screenshot langsung apa yang tertulis di dalam Undang-Undang 29 2004. Pasal 37, tentunya secara hierarki peraturan perundang-undangan, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, bahkan peraturan presiden di bawah peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian baru peraturan daerah. Jadi undang-undang adalah tempat yang tertinggi di situ. Dan kemudian tindak lanjutnya ada nanti PP. Nanti kita akan mendiskusikan soal juga tentang PP. Pasal 37 juga sudah dijelaskan, hanya diberikan untuk paling banyak 3 tempat. Tidak ada debat-debat lagi di sini sebenarnya. Dan wacana apapun, ya kalaupun ada kajian akademis apapun, merubah undang-undang itu bukan sesuatu yang mudah dan cepat. Kemudian kita lihat turunannya. Peraturan Menteri Kesehatan yang pertama untuk izin praktek dokter itu 512 2007. Ini sudah dicabut. Diganti dengan Permenkes 252 2011. Di situ juga tegas disebutkan di pasal 4 tidak diubah bahwa SIP dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 tempat praktek. Baik itu fasilitas milik pemerintah, swasta, perorangan. Jadi 3. Milik pemerintah, swasta, perorangan. Silahkan kalau memang sanggup. Kan kembali lagi untuk paling banyak 3. Gitu ya. Jelas. Pasal 37 ayat 2. Nah, apa sih surat izin praktek? Nah, ini yang harus kita pahami. Surat izin praktek menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 2004 adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang memberikan. Bukan organisasi profesi juga. Kepada dokter yang menjalankan praktek kedokteran. Jadi ini menjadi banyak pertanyaan. Jadi kalau direktur rumah sakit harus punya SIP. Kalau direkturnya tidak melakukan praktek kedokteran, kalau direkturnya tidak menjalankan praktek kedokteran, tetapi full dia sebagai manajemen, manajerial, dia nggak butuh surat izin praktek. Nah, ini data ini yang akhirnya kita menjadi belum fix, belum bulat. Karena banyak beberapa dokter kita yang memang dia berpraktek, ada yang tidak berpraktek, memang STR-nya diurus, tetapi dia tidak melanjutkan dengan mengurus izin praktek. Nah, terkait tentang manajerial selama dia tidak menjalankan praktek kedokteran, tentunya untuk menjalankan praktek kedokteran, di situ juga setelah memenuhi syarat. Syarat-syarat itu banyak. Nanti beberapa akan saya kutip beberapa syarat yang nanti akan menjadi hambatan tantangan kita ke depan. Apa sih praktek kedokteran? Praktek kedokteran itu menurut Undang-Undang lagi 29 2004, rangkaian kegiatan. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam upaya kesehatan. Jadi yang diupayakan itu kesehatan. Itulah praktek kedokteran. Nah, tentunya tadi sudah disinggung oleh Pak Ketum, dasar praktek kedokteran itu tentu ada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan, dan keselamatan. Terkait tentang surat izin praktek, wacana 1 tempat praktek, yang ini diisukan, didiskusikan di lapangan, mungkin dengan harapan katanya, nah ini harus dibuktikan dulu, ya namanya katanya harus dibuktikan. Kalau dengan 1 tempat praktek, ini keselamatan pasien lebih terjaga, katanya lagi. Gitu ya. Nah, terkait katanya tadi, penyelenggaraan praktek kedokteran
Ya, kalau memang dia satu tempat praktek, itu lebih menjamin keselamatan pasien, ya silakan kalau memang data itu bunyi ya. Di luar itu azas kemanusiaan. Penyelenggaraan praktek kedokteran harus memberikan perilaku yang sama. Jadi tidak membedakan suku, agama, bangsa, ras, status sosial, ekonomi, pandangan politik. Nah, tentunya azas kemanusiaan dalam praktek kedokteran ini yang menjadi PR kita di rumah besar kita. Apakah beberapa sejawat teman kita benar sudah memberikan perlakuan yang sama, tidak membedakan suku, atau hanya memprioritaskan rumah sakit yang membayar lebih besar, atau membayar yang lebih jasa medisnya lebih rasional daripada yang tidak, sampai mengabaikan keselamatan pasien tadi, sampai kepada kemudian mengabaikan nilai ilmiah lagi, sampai kemudian melupakan azas manfaat serta manfaat keadilan. Tentu ini melanggar asas yang disebut dengan praktek kedokteran tadi. Ya selama itu tidak dilanggar, maka praktek kedokteran paling banyak 3 tadi halal. Jadi tak perlu diperdebatkan lagi kalau menurut pandangan saya. Tetapi kalau kemudian ada asas-asas yang dilanggar terkait dalam menjalankan praktek kedokteran tadi, ini PR kita untuk organ-organ yang ada di tubuh ID itu diaktifkan. BHP2A, kemudian karena fungsinya adalah pembinaan anggota, MKEK, ya, supaya bisa mendudukkan perkaranya tidak subjektif, tetapi lebih kepada objektivitas. 4 kaidah moral ini yang selalu kita gaungkan dan hari ini diingatkan kembali terkait praktek kedokteran. Apakah 1, 2, atau 3, paling banyak 3, sudah sesuai dengan kaidah respect for person, non malfeasance, beneficence, dan justice. Selama keempat kaidah ini dijalankan di 3 tempat praktek tadi, go ahead, silahkan. Tetapi bila ada yang dilanggar, silahkan itu diurus di internal organisasi profesi. Bukan di ranah pengadilan, bukan di ranah media sosial, bukan di ranah internal kemudian membuli dokter. Padahal dia juga punya hak perlindungan, dalam arti dia juga punya hak jawab. Kalau memang ada tuduhan terkait kaidah-kaidah praktek kedokteran yang mungkin dia langgar, mungkin bahasanya. Karena untuk pembuktian kita sudah punya organ-organ di organisasi kita. Yang itu tadi, BHP2A, kemudian MKEK. Ini yang kita aktifkan. 3, 2, 1, silahkan. Dasar Undang-Undang Praktek Kedokteran, kenapa undang-undang ini dikeluarkan, kenapa undang-undang ini diterbitkan tahun 2004, tentunya adalah dasarnya di dalam bab menimbang ada HAM di situ. Bahwa kesehatan adalah hak setiap orang. Jadi kalau ada dokter yang kemudian mengabaikan kesehatannya, itu jelas melanggar kode etik. Jadi dokter itu punya kode etik untuk menjaga kesehatannya. Termasuk juga dasar kenapa Undang-Undang 29 2004 itu termasuk di dalamnya itu praktek paling banyak 3 tempat adalah harus sesuai dengan IPTEK. Memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian serta kewenangan yang secara terus-menerus. Makanya ada unsur pelanggaran kalau dokter itu tidak mengupdate ilmunya. Itu Undang-Undang 29 2004 sudah menyebutkan itu. Pasal 79 pasal 75 ayat 2. Termasuk kenapa Undang-Undang Praktek Kedokteran itu diterbitkan 2004 untuk perlindungan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima, baik itu pasien, baik itu dokter, termasuk juga rumah sakit sebagai penyelenggara atau klinik sebagai penyelenggara. Jadi 3 tempat tadi juga sudah tegas paling banyak. Silahkan kalau merasa 1 bagi dia cukup, ya namanya manusiawi ya. Kalau disebutkan paling banyak 3, manusiawi dia pasti akan ambil 3 itu. Ini ada buah apel 3, ada buah apel 1 kontainer kita bilang. Tapi 1 orang itu paling banyak boleh ambil 3. Semuanya pasti akan ambil 3. Tapi bagi yang merasa cukup, 1 sajalah. Atau 2 sajalah, 1 untuk saya, 1 untuk istri. Ya itu silahkan. Kembali lagi ke person masing-masing. Nah, saya sependapat waktu 5 menit lagi, Dok. Baik, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Jul Asdi, rasio dan distribusi dokter. Ini adalah akar permasalahan pada sistem rekrutmen dan pendidikan kita. Jurnal sudah dikeluarkan oleh Dr. Lika Putri dari UGM. Tentunya ini yang menjadi persoalan bahwa setiap 100.000 dokter saat ini, rasio kita, ini permasalahan kita adalah di rasio, bukan paling banyak maksimal 3 tempat tadi. Termasuk juga rasio dokter dan penduduk. Ini yang harus menjadi PR terbesar kita. Termasuk juga kenapa ini tidak merata.
insentif dan jenjang karir tidak jelas untuk di beberapa daerah. Ini yang harus yang kemudian digalakkan kembali. Termasuk ketersediaan alkes dan obat di daerah itu tidak terpenuhi. Termasuk sarpras di beberapa daerah itu tidak mendukung. Bahkan tidak bertahan jangka panjang, termasuk juga fasilitas dan lapangan kerja. Kurangnya fasilitas pendidikan untuk anak-anak dokter, kemudian lapangan kerja untuk suami atau istri dokter. Ini yang harus sebenarnya yang lebih menarik untuk kita diskusikan. Rasio beberapa data juga sudah disebutkan, ini sangat kurang kalau memang kebijakan itu dipaksakan. Termasuk juga data yang sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Jul Asdi, nanti ini silahkan kita kaji kembali, ini data terbaru 30 Desember 2020, terkait di semua dari Aceh sampai Papua, total ada 123.691 dokter, kembali lagi kepada regulasi, bahwa regulasi sudah menyebutkan jelas SIP diberikan paling banyak. Kita garis bawahi semua sepakat paling banyak 3 tempat. ADGM hukum tadi saya sudah jelaskan, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dalil sederhana tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Termasuk politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Politicae legius non leges politi adoptandi. Termasuk kebijakan pemerintah masih tetap dianggap benar. Regulasi sekarang itu benar karena ada 25.2, kemudian 29/2004, Het Vermoeden van Rechtlich Matidert, bahwa kebijakan pemerintah harus benar sampai memiliki kekuatan hukum mengikat dan dibuktikan sebaliknya. Ya, saya pikir kembali lagi, kalau kita ingin mencontoh apa yang ada di negara lain, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mohon maaf. Dan terakhir, terkait manfaat SIP 3 tempat, saya pikir teman sejawat pasti sudah mencoba mentabulasi. Silahkan, ini menurut pandangan saya, mungkin kalau di satu tempat sama-sama kerjanya di satu tempat atau 3 tempat, dokter itu bekerja 24 jam. Statusnya mungkin kalau di satu tempat tetap, sementara di 3 tempat, 1 tetap, 2 tidak tetap. Ya kalau di satu tempat kita cuma punya 1 sumber pendapatan, tapi kalau kita di 3 tempat kita punya 3 sumber pendapatan. Ya penghasilannya cukup, kalau di 3 tempat kita harapkan lebih. Kalau di satu tempat mungkin bayaran lebih baik, di situ ada penghasilan tetap, mungkin dalam bentuk tunjangan dan hak-hak yang lain. Tetapi kalau di 3 tempat, mungkin tempat yang lain tergantung kepada kesepakatan. Dan satu tempat untuk pengabdian dan pendapatan, tapi kalau kita 3 tempat, 1 bisa untuk pengabdian, 2 lagi untuk pendapatan. Ya, artinya yang 1 dibayar pun tidak, nggak ada masalah untuk kemanusiaan ya. Kemudian waktu istirahat mungkin lebih banyak kalau 1, tapi waktu yang 3 tempat mungkin waktu istirahat akan terpotong lebih banyak, jadi hanya tinggal sedikit. Dan tentunya silahkan titik-titik ini sejawat isi, saya yakin diskusi ini sudah ada di internal masing-masing, dan ini tantangannya saya sampaikan khusus untuk dokter yang PNS, sudah ada PP 94 2021 tentang disiplin PNS. Salah satunya di situ beberapa yang saya kutip, bersedia ditempatkan di seluruh, termasuk juga melaksanakan tugas kedinasan, menaati peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk di pasal 4 huruf F, PNS wajib masuk dan mentaati ketentuan jam kerja. Tentunya ini tantangan dan hambatan kita ke depan, termasuk PNS dilarang menjadi pegawai. Ya, tantangan ke depan PP 47 2021 juga sudah menyegaskan bahwa SDM disebutkan di situ berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu untuk setiap kelas rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Tenaga tetap apa? Tenaga tetap adalah menurut KBBI bekerja secara tetap pada satu lembaga, baik itu kantor, perusahaan, dan yang lain berdasarkan surat keputusan pimpinan. Kemudian purna waktu menurut KBBI adalah sepenuh waktu yang ditetapkan. Tentu ini akan menjadi, dan mengenai tenaga tetap purna waktu juga ada disebutkan di dalam Permenkes 252 tentang syarat memperoleh SIP. Ini yang tadi saya sebut, mungkin ini tantangan kita dan hambatan ke depan. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi izin 1 menit 30 detik. Ada tantangan terbaru lagi terkait apa yang akan kita hadapi di tantangan Undang-Undang Omnibus Law. Ini pernah saya sampaikan di dalam forum RC dan PRC bahwa tantangan ke depan adalah terkait tentang Undang-Undang 599 tentang persaingan usaha tidak sehat. Di situ banyak pasal-pasal yang dicabut dan dihapus, dan pasal-pasal ini sangat mempengaruhi nanti persaingan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama perusahaan. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.